Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten yang bergerak di bidang energi, tetapi bisnis utamanya adalah di bidang batu bara. Yang menarik untuk ditelaah dari emiten ini adalah seperti emiten batu bara yang lain yang mengalami peningkatan harga yang signifikan, emiten ini juga mengalami hal yang sama. Pada 4 November 2020, harga dari emiten ini adalah Rp885 per lembar saham. Dan sebulan kemudian, pada tanggal 4 Desember tahun 2020, harganya telah mencapai Rp1.755. Kenaikannya adalah Rp870 per lembar saham atau 98%. Tentu saja ini sangat menggiurkan ketika kita bisa mendapatkan cuan sebanyak itu. Tetapi pertanyaannya, bagaimanakah kondisi fundamental dari perusahaan tersebut pada saat ini? Yuk kita cari tahu. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Indika Energi. Emiten ini berdiri pada tahun 2000 dan pada tahun 2004, Indika Energi membeli 41% saham dari PT Kideko Jaya Agung, entitas perusahaan pertambangan batu bara terbesar ketiga di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur. Indika Energi sendiri IPO pada tahun 2008 dengan melepas 20% sahamnya ke publik. Mari kita lihat jumlah aset dari Indika Energi. Dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, aset yang dimiliki oleh Indika Energi adalah sebesar Rp49,7 triliun per laporan keuangan September 2020, yang terdiri atas 13,9 triliun ekuitas dan 35,7 triliun liabilitas. Aset ini bertambah 1,5 triliun dibanding dengan aset pada kuartal kedua tahun 2020, yang mana sebesar 48,1 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya ekuitas sebesar 165 miliar dan liabilitas sebesar 1,3 triliun. Liabilitas jangka panjang yang dimiliki oleh Indika Energi lebih besar dibanding dengan liabilitas jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan ini, yaitu 1,8 miliar dolar atau 27 triliun rupiah berbanding dengan 583 miliar dolar atau 8,7 triliun rupiah. Item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Indika Energi adalah utang obligasi sebesar 1,1 miliar dolar atau setara 16,5 triliun. Dan untuk obligasi yang jatuh tempo dalam waktu setahun ini adalah 25 juta dolar atau setara 380 miliar rupiah. Besaran obligasi yang menjadi tanggung jawab dari Indika Energi adalah pertama, Senior Notes 4 yang diterbitkan pada tahun 2013 sebesar 285 juta dolar dengan bunga 6,3% per tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2023. Pada 30 September 2020, lembaga pemberi rating Fitch memberi obligasi ini rating BB- dengan outlook negatif. Kedua, Senior Notes 5 yang diterbitkan pada tahun 2017 sebesar 265 juta dolar dengan bunga 6,875% per tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2022. Obligasi ini juga diberi rating BB- dengan outlook negatif oleh Fitch. Ketiga, Senior Notes 6 yang diterbitkan pada tahun 2017 sebesar 575 juta dolar dengan bunga 5,875% per tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2024. Rating dari obligasi ini adalah BB- dengan outlook negatif. Dan ada satu lagi obligasi yang dimiliki oleh Indika Energi, yaitu obligasi nomor 7 tahun 2020, tetapi obligasi ini belum tercatat pada laporan keuangan per September tahun ini. Jumlahnya adalah 675 juta US dollar.
Dan untuk jangka pendek, item liabilitas terbesar yang dimiliki adalah utang usaha ke pihak ketiga. Jumlah liabilitas ini adalah sebesar 288 juta dolar Amerika atau setara 4,3 triliun rupiah. Jumlah utang ini bertambah jika dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2020 yang mana sebesar 286 juta dolar atau 4 triliun rupiah. Dari jumlah utang usaha yang dimiliki itu, yang telah jatuh tempo adalah sebesar 28,9 juta dolar atau 434 miliar rupiah. Untuk rasio likuiditas dari Indika Energi, cash rasionya adalah 80%, quick rasionya adalah 194%, current rasionya adalah sebesar 203%, dan rasio debt to equity adalah 256%. Ini berarti jumlah kas yang dimiliki oleh Indika Energi belum cukup untuk membayar utang jangka pendek yang dimiliki. Tetapi dengan tambahan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan, maka seluruh utang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat ditutupi. Total utang dari Indika Energi juga tinggi, yaitu 2 kali lebih banyak daripada ekuitasnya. Padahal dalam laporan ini, utang terbaru sebesar 675 dolar itu belum tercatat. Revenue dari Indika Energi pada tahun 2019 adalah 38,6 triliun, yang mana penjualan batu bara memegang peranan penting dengan menyumbang 29,5 triliun atau setara 76,4%. Dan per September 2020 ini, revenue yang telah dikumpulkan adalah sebesar 23 triliun rupiah. Yang jika kita setahunkan, maka proyeksi revenue untuk tahun 2020 ini adalah 30,6 triliun. Penyebab turunnya revenue ini adalah karena pendapatan baik dari penjualan batu bara maupun pendapatan dari kontrak dan jasa serta pendapatan lain-lain yang mengalami penurunan. Untuk pendapatan dari penjualan batu bara sendiri mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari 21,5 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 ke 16 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020 ini. Ini berarti Indika Energi berpotensi untuk mengalami penurunan revenue sebanyak 7,9 triliun rupiah. Penurunan revenue ini sebesar 21% jika dibandingkan dengan revenue pada tahun 2019. Dan jika kita membandingkan dengan proyeksi revenue kuartal kedua tahun 2020, revenue di kuartal ketiga ini juga lebih menurun karena pada kuartal kedua presentasi penurunan revenue-nya hanya 17%. Pada kuartal ketiga tahun ini, kerugian bersih dari Indika Energi telah mencapai 52 juta US dollar atau setara 787 miliar rupiah. Hal ini disebabkan selain karena penurunan penjualan, juga oleh peningkatan beban umum, peningkatan beban administrasi, dan kerugian lain-lain, serta penurunan pendapatan bidang investasi. Oleh karena itu, maka proyeksi kerugian dari Indika Energi untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 1 triliun rupiah. Lalu, jika Indika Energi terus merugi, bagaimana potensi kebangkrutannya? Untuk itu, maka kita akan menggunakan perhitungan Altman C-Score untuk menentukan rating serta peluang kebangkrutan dari Indika Energi. Dan dari hasil perhitungan, Indika Energi mendapat skor 1,4. Pada kuartal kedua, kita juga melakukan perhitungan yang sama, dan pada saat itu nilai dari Indika Energi adalah 1,46. Ini berarti usaha yang dilakukan oleh manajemen Indika Energi selama kuartal ketiga belum optimal dalam mengurangi potensi kebangkrutan dari perusahaan ini. Untuk value dari Indika Energi pada kuartal ketiga tahun 2020 ini, ekuitasnya adalah 13,9 triliun. Harga sahamnya Rp920 per lembar. Nilai buku atau book value adalah Rp2.679 per lembar saham. Maka, nilai price to book value atau PBV-nya adalah sebesar 0,34 kali. Dengan rugi per saham sebesar Rp201, maka nilai price to earning ratio adalah minus 4,5.
Besaran rugi per saham itu menghasilkan net profit margin sebesar minus 3,4%, return on asset minus 2,1%, return on equity minus 7,5%. Untuk dividennya pada tahun 2020 ini, Indika Energi telah membagikan dividen sebesar Rp89,63 per saham dengan dividen yield 11% pada harga KMD Rp795 dengan total dividen sebesar Rp467 miliar. Kesimpulan, pertama, aset dari perusahaan ini sejak tahun 2015 mengalami fluktuasi naik dan turun. Demikian pula dengan ekuitasnya. Yang konsisten meningkat adalah liabilitasnya. Kedua, proyeksi revenue di tahun ini menurun 21% dibanding dengan revenue di tahun kemarin. Dan dalam 2 tahun terakhir ini, revenue dari Indika Energi berada dalam tren penurunan. Ketiga, rugi perusahaan diproyeksikan meningkat menjadi 1 triliun untuk tahun 2020 ini. Dan sejak 2018, laba bersih dari Indika Energi selalu mengalami penurunan. Keempat, utang perusahaan cukup besar, sudah 2,5 kali dibanding ekuitas yang dimiliki. Hitungan ini di luar dari obligasi yang diterbitkan setelah laporan keuangan ini disusun sebesar 675 juta US dollar. Jadi, pada laporan keuangan kuartal keempat, dapat dipastikan liabilitas dari Indika Energi akan mengalami peningkatan yang signifikan. Kelima, margin profit negatif 3%, atau dari Rp100 penjualan, perusahaan tidak untung tetapi mengalami kerugian Rp3. Keenam, perusahaan ini membagikan dividen, tetapi dengan tidak mencetak laba pada tahun ini, kemungkinan besar Indika Energi tidak akan membagikan dividen pada tahun 2021. Ketujuh, untuk harga dari perusahaan ini sudah tergolong murah, walaupun banyak sentimen positif yang membuat harga mengalami fase uptrend sepanjang bulan November kemarin. Pendapat saya, Indika Energi adalah perusahaan yang lumayan. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating PT Indika Energi C-. Sio, demikianlah review singkat dari PT Indika Energi. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. Sio semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. We think it's the banning of free speech, the First Amendment protects material.